dengan NIM 20177250019 mahasiswa PPD guru tertentu tahap 2 tahun 2025 program studi pendidikan ekonomi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kerja Mas Mawarimussalam dengan materi peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi di kelas 10. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita Ibu akan absen dulu kehadiran anak-anak Ibu ya. Pertama Ayunisa. Ina Ayunisa. Izin ya. Siva Arlinda. Ayunisa Aidata. Hadir, Bu. Haifa Sita. Hadir, Bu. Dara Meza. Hadir, Bu. Marsa Lupiana Soli. Hadir, Bu. Rizky Dwi Suci. Hadir, Bu. Ya. Arsifa Adani. Hadir, Bu. Devinja Putri. Hadir, Bu. Sofia Zahara. Hadir, Bu. Zahira. Widya Nasution. Hadir, Bu. Naura Rizky Pandila. Hadir, Bu. Ini apa kabar Syarni sama dan anak? Sakit, Bu. Udah berapa hari? 3, Bu. Ya. Sekarang di mana dia? Di rumah, Bu. Izin pulang ya. Sakitnya nggak dikasih kabar ya, berarti ya. Kita doakan anak ibu sehingga bisa cepat pulih dan sembuh, bisa masuk ke kelas kembali dengan Oke. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini tentang materi ekonomi ya, kita akan menyanyikan, kita akan berdoa dulu ya, doa belajar. Siapa ketua kelas di sini? Nah, kita mulai doa mau belajar. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
kegiatan Ekonomi. Untuk sebelumnya, apa ada yang paham apa itu peran pelaku ekonomi? Siapa saja peran pelaku ekonomi? Apa yang dimaksud dengan peran ekonomi? Peran pelaku ekonomi. Di sini ibu tanya, siapa sebagai peran pelaku ekonomi? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah daerah, masyarakat luar negeri. Nah, itulah peran pelaku ekonomi. Dan peran pelaku kegiatan ekonomi itu apa yang harus kita bahas di hari ini? Konsumen, produsen, distribusi. Itu dia ya, konsumen, produsen produsen, distribusi. Nah, ibu mau tanya, apa itu distribusi? Siapa yang tahu? Distribusi adalah penyaluran barang atau jasa. Iya, penyaluran barang jasa untuk melengkapi kebutuhan Konsumen. Nah, kalau konsumen apa itu? Menggunakan barang atau jasa. Kegiatan untuk yang menggunakan ya, menggunakan apa? Barang atau jasa. Nah, kalau dia produsen, Kegiatan menghasilkan produksi barang atau jasa. iya, Membuat proses menciptakan ya, menciptakan barang Atau jasa. untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau manusia itu ya. Itu pemahaman dari pelaku dan kegiatan, peran pelaku ekonomi dan peran pelaku kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ibu hari ini adalah mengamati, apa itu? Mengamati untuk mengamati contoh baik sebagaimana kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia ya, mengamati contoh ya, contoh baik sebagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kegiatan ekonomi kita seperti aktivitas di sekolah, beli sesuatu di kantin, di wafer, itu kan sudah merupakan kegiatan yang dilakukan konsumen. Produsennya siapa? Penyalur ya. Distribusernya siapa? Itu kan ada yang menyalurkan barang ke wafer atau wafer untuk dinikmati oleh konsumen. Nah, tujuan yang kedua, mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi. Siapa tadi pelaku kegiatan ekonomi? Siapa pelakunya? Masyarakat luar negeri yang keempat gitu ya, identifikasi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis peran setiap pelaku ekonomi dan menganalisis peran setiap kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi ya. 4. Menyajikan hasil analisis secara lisan dan tertulis ya. Inilah tujuan pembelajaran kita ya, menganalisis peran setiap pelaku ekonomi, menganalisis peran setiap kegiatan ini secara kecil gitu ya, menganalisis peran setiap kegiatan ekonomi. Jadi ada pelaku, ada kegiatan ekonomi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ayo di sini ada tadi peran atau kegiatan daripada kegiatan ekonomi seperti tadi ada transaksi jual beli ya kan, yang di salah satunya itu mengambil jajanan di sekolah ya kan, itu merupakan siapa yang disebut konsumen, siapa disebut distribusi, dan siapa yang disebut produsen. Nah, di kantin kita aktivitas setiap hari, kita sudah memahami apa itu konsumen, produsen, dan distribusi. Nah, konsumen yang menggunakan, distribusi menyalurkan, sedangkan produsen yang menghasilkan. Itu harus kita pahami ya. Itu merupakan topik daripada pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, di sini ada pengertian
Kemudian pelaku ekonomi. Siapa pelaku ekonomi itu? Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi seperti tadi produsen, konsumen, distribusi. Nah, mereka terdiri dari rumah tangga, konsumen rumah tangga, produsen dan rumah tangga, pemerintah dan masyarakat luar negeri. Ya, itulah kalau tidak ada pelaku kegiatan ekonomi, dia tidak merupakan tidak ada jaringan untuk ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ataupun rumah tangga pemerintah atau negara atau masyarakat luar negeri. Di sini ada yang mau bertanya tentang pemahaman pelaku dan kegiatan ekonomi. Pelaku dan kegiatan intinya pelaku itu siapa? Kegiatannya apa? Nah, itu dia ya. Pelakunya siapa? Kegiatannya apa yang dilakukan? Ya. Melakukan kegiatan seperti kegiatannya produksi, konsumen dan distribusi. Siapa pelaku daripada ekonomi? Itulah mereka termasuk rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Ingat ya. Lanjut. Nah, ini dia pelaku ekonomi tadi kan ada 4. Di sini ada yang mau bertanya, belum paham antara pelaku ekonomi? Ada yang mau bertanya? Tidak, sudah paham semua. Seperti rumah tangga konsumen atau rumah SDK disebut ibu rumah tangga, ya kan? Dia belanja, ingin memenuhi kebutuhannya, ya kan? Untuk dirinya. Dan untuk rumah tangga produsen, sepertinya apa? Sepertinya apa? Siapa tidak bisa? Ibu punya ini usaha, umpamanya punya usaha roti donat, ya kan? Terus ibu mau mengembangkan, ibu sewa gedung, ya kan? Nah, itu ibu mau produksi jajanan yaitu donat. Nah, rumah tangga negara atau pemerintah. Ini pemerintah berperan penting dalam konsumen, produsen, distribusi dan untuk menyalurkan juga di dalam tapi dibatasi oleh ketentuan, ya kan? Ada ketentuan kalau pemerintah itu mempunyai andil untuk kegiatan dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, yang keempat, masyarakat negeri ya, atau masyarakat MLM ya, masyarakat luar negeri. Di sini ada pengembangan daripada perkembangan rotasi antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan rumah tangga pemerintah akan mengembangkan suatu produk yang diadakan kerjasama. Itu nanti akan timbullah ekspor impor antara negara ke negara yang lain. Itu dia ya. Itu inti daripada pelaku kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada pemahaman daripada rumah tangga konsumen. Apa itu rumah tangga konsumen? Nah, ini dia. Nah, nanti akan ada peran daripada rumah tangga konsumen. Di sini pemahamannya, rumah tangga konsumen adalah individu dan kelompok yang membeli barang dan jasa, ya, membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya tadi, ya, seperti ibu belanja setiap hari, ya kan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga bisa menjadi penyedia faktor produksi yang tadi kan, ibu mau mengembangkan usaha apa? Donat tadi, ya kan? Donat tadi untuk menyalurkan kebutuhan orang-orang yang menginginkannya, ya. Misalnya dengan menyewa tanah dan berinvestasi. Bisa juga berinvestasi, umpamanya dia punya skill mau mengembangkan ke usaha yang lain, ya kan? Menanam modal, ya. Contoh, ibu membeli bahan makanan di pasar dan menyewa ruang kosong sebagai gudang untuk peningkatan usaha ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya peran daripada
rumah tangga konsumen ini antara lain satu, itu tadi ya, sebagai konsumen tadi ya kan, sebagai pengguna, sebagai pemasok faktor produksi, itu ya, pemasok faktor produksi tadi ya, Ibu ya. Apa tadi usahanya? Donat. Dan penerima imbalan itu ada karyawan, ya. Atau Ibu pun dapat imbalan dari kerjasama antara pemasok dan yang menjualnya ya kan, ya. Itu ada kerjasama antara konsumen dan produsen. Lanjut. Nah, pemahaman daripada rumah tangga produsen. Apa itu rumah tangga produsen? Nah, rumah tangga produsen itu adalah ini dia. Rumah tangga produsen adalah rumah tangga produsen adalah individu atau kelompok, ya. Ada individu atau kelompok yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau konsumen untuk individu atau untuk kebutuhan sendiri, ya. Biasanya berupa usaha milik swasta atau negara ini ya, rumah tangga produsen ya. Contohnya, seorang pedagang menjual makanan di pinggir jalan, atau sebuah perusahaan produksi produk itu dijual ke konsumen. Siapa yang bisa buat contoh ini? Rumah tangga produsen. Siapa yang bisa jawab? Yang dibuat contoh apa? Siapa rumah tangga produsen ini? Rumah tangga produsen ini adalah menghasilkan suatu produk untuk disalurkan ke masyarakat. Contohnya yang di lingkungan kita ini apa yang bisa kita ambil? Pedagang, pabrik roti, terus Pabrik beras. ada grosir gitu ya, itu ada pabrik beras itu juga ya. Contoh seorang pedagang, contohnya seorang pedagang menjual makanan di pinggir jalan, atau sebuah perusahaan produksi produk untuk dijual ke konsumen ya. Seorang pedagang menjual makanan di pinggir jalan. Ada juga seorang petani. Seorang petani dia menghasilkan dari hasil bercocok tanam, ya kan? Tapi dia menjualnya secara individu, tidak dipasok ke eceran ataupun ke agen. Nah, jadi ada pengembangan, istilahnya ada usaha sendiri, tapi tidak mengembangkan produknya, ya kan? Nah, itu ada kelemahan daripada seorang petani. Jadi ada ibu kita umpamanya nanam ubi kali berapa di depan rumah tuh karena banyak, nah jual lah katanya gitu kan. Tapi untuk pengembangannya tidak ada. Kalau seandainya dia mau mengembangkan usaha dari bahan bakunya ubi tadi, ya kan, dia bisa mengolahnya. Jadi produksi apa? Buatlah dia singkong meledak lah ya kan, atau balado atau keripik ya kan, akan meningkatkan produksi dari bahan bakunya tadi ubi kayu itu tadi ya. Itu untuk produksi ya. Lanjut kita ke peran ini rumah tangga produksi produsen ya. Peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen berperan memproduksi dan menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Itu tadi ya. Rumah tangga produksi menggunakan faktor produksi seperti sumber daya alam. Itu tadi ibu tadi ya. Ibu tadi menanam ubi, dia mau mengembangkan usahanya dengan mengolah bahan baku tadi ya kan. Nah, jadilah dia meningkatkan suatu produksi. Sumber daya manusia, seperti apa sumber daya manusia? Penggunaan faktor produksi sumber daya manusia. Tenaga kerja, yaitu dia modal, menanam modal. Nah, kalau umpamanya ibu tadi
ingin mengembangkan suatu usaha dengan temannya, dia menanamkan modal untuk mengembangkan produk yang dikembangkannya. Dan yang terakhir itu faktor teknologi, ya, faktor teknologi. Jadi dulunya dia buat ubi itu diparut tangan sendiri, tapi dia mau mengembangkan lagi supaya meningkat produk itu, dia mencari teknologi yang lebih canggih lagi untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, peran rumah tangga produksi adalah sebagai agen pembangun seperti penyediaan lapangan pekerjaan. Seperti karena ibu capek lah buat tadi kan, ya kan, ubi tadi ya kan, ibu memperkerjakan karyawan dengan perbandingan pendapatan yang tidak merugikan satu sama lain. Jadi ada konsiliasi ya untuk tenaga kerja dengan upah yang diinginkan atau disepakati oleh kedua belah pihak. Ini rumah tangga produsen. Peran rumah tangga produsen. Lanjut. Rumah tangga negara. Apa itu rumah tangga negara? Siapa yang tahu rumah tangga negara? Pemerintah dia itu kan. Jadi di sini ada peran daripada pemerintah untuk bukan meningkatkan, maksudnya untuk mengamati ya dari rumah tangga konsumen, produsen, dan rumah tangga negara. Nah, di sini ada pengertian daripada apa itu rumah tangga negara. Rumah tangga negara merupakan pemerintah berperan dalam ekonomi sebagai konsumen, ya, sebagai konsumen, produsen, dan pengaturan kebijakan ekonomi. Pemerintah membeli barang dan jasa untuk operasionalnya, ya, menjalankan usaha milik negara serta membuat regulasi ekonomi. Pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk pemahaman dari mana pelaku ekonomi rumah tangga negara ini atau pemerintah, di sini ada yang bisa memahami rumah tangga negara. Contohnya adalah pelaku rumah tangga negara, contohnya pemerintah membangun jalan, membayar gaji pegawai negeri, dan mengelola perusahaan milik negara seperti energi dan transportasi. Paham apa maksudnya? Siapa yang paham? Maksudnya apa di sini? Pemerintah berperan dengan ekonomi sebagai konsumen, produsen, dan mengatur kebijaksanaan ekonomi. Pemerintah memiliki kebijaksanaan untuk memantau, ya, kegiatan konsumen dan produsen, ya. Untuk pemerintah juga bisa membeli barang dan jasa untuk operasionalnya, ya. Pemerintah seperti apa? Beli ini minyak bumi, gas, apalagi batu bara, ya kan, untuk menjalani usaha milik negara. Ya, itu dia ya. Selanjutnya, ini peran daripada rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara. Yang pertama, regulator, dia mengatur. Pemerintah mengatur dia, ya, tugasnya, ya. Adanya menjamin agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Itu dia, ya. Pemerintah mengatur, tugasnya adalah menjamin agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Yang kedua, itu ya, peran daripada rumah tangga pemerintah yang kedua sebagai konsumen, mengonsumsi barang dan jasa untuk membangun fasilitas umum. Apa tadi fasilitas umumnya? Jalan raya, ya, apalagi kultur pembangunan, ya kan, apalagi banyak, ya, untuk sebagai konsumen mengonsumsi barang jasa membangun fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat.
Nah, yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah atau negara sebagai produsen, contohnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang keempat, sebagai agen pembangunan. Sebagai agen pembangunan apa? Membangun sekolah-sekolah pendidikan, ya kan? Itu dia ya, sebagai agen pembangunan, ya. Dia membutuhkan tenaga skill ya, tenaga kerja ya, semua itu yang mengatur oleh pemerintah. Pembangunan pendidikan, pembangunan apa lagi? Kayak ini pembangunan olahraga, ya kan? Itu yang mengatur oleh pemerintah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah pelaku ekonomi adalah masyarakat luar negeri. Siapa saja masyarakat luar negeri ini? Ya, ini peran daripada masyarakat luar negeri dari pelaku ekonomi kita adalah masyarakat luar negeri terlibat dalam kegiatan ekonomi. Itu dia ya, melalui ekspor, impor, investasi dan penyediaan tenaga kerja ahli. Masyarakat luar negeri terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kenapa? Nah, di sini ya kan, kenapa di situ kan ada melakukan ekspor, impor dan investasi, ya kan? Jadi nanti ada keterkaitan antara rumah tangga produsen, konsumen, rumah tangga pemerintah, ya, dengan perputaran barang dan jasa. Contoh, rumah tangga konsumen itu umpamanya dia mau menyalurkan bahan baku ke konsumen, ya, seperti kita mau buat mebel, ya kan, yang mengolah produsen. Setelah diolah oleh produsen, dia membuat mebel akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Nanti ada arus balik, kan ada arus balik kan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Mereka akan mendapatkan apa? Upah, ya kan? Ada mendapatkan upah, ya, dari produsen. Dia akan mendapat upah dari konsumen. Konsumen pun begitu juga akan mendapatkan upah atau biaya dari produsen dengan menjualkan bahan baku, dan konsumen menikmati kebutuhan keinginan dari produsen. Nah, selanjutnya melalui apa keterkaitannya dengan masyarakat luar negeri? Nah, dari kegiatan yang antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan berkembang, ya kan? Berkembang. Nanti di situ ada yang mengatur pemerintah yang mengatur jalannya perekonomian rumah tangga konsumen dan produsen itu diatur oleh pemerintah. Pemerintah nanti akan mengembangkan lagi produk mereka sampai ke luar negeri. Itulah masyarakat luar negeri. Itulah nanti akan menimbulkan produk impor dan ekspor. Di sini sudah paham peran pelaku masyarakat luar negeri tadi. Nah, itu dia ya. Contohnya Indonesia mengekspor kopi. Kalau di Indonesia ini kopi yang paling banyak, ya kan? Selain kopi adalah sawit ya. Berbagai negara dan mengimpor baja dari luar negeri untuk kebutuhan industri. Nah, kalau kopi sama sawit itu untuk kebutuhan konsumen bisa ya, untuk kebutuhan produsen juga bisa ya kan, untuk saling melengkapi. Nah, di situ akan berkembang ke luar negeri kemana saja. Itulah tadi terjadinya ekspor dan impor. Nah, ini dia peran daripada masyarakat luar negeri. Dia bisa konsumsi sebagai konsumen, bisa dia sebagai produsen, bisa dia sebagai investor. Nah, ya, sebagai konsumen, ya, sebagai produsen, sebagai investor.
dan sebagai pasar tenaga kerja. Nah, itu ya. Sebagai konsumen dia bisa menggunakan, bisa menikmati, bisa menyalurkan, atau sebagai produsen bisa menghasilkan, bisa mengembangkan, sebagai investor bisa sebagai penanam modal atau apa gimana, dan 4 sebagai pasar tenaga kerja, yaitu sebagai tenaga kerja yang istilahnya tenaga kerja luar negeri gitu ya kan, tapi itu dipantau oleh pemerintah. Jadi ada saling berkaitan antara pelaku ekonomi yang 4 tadi itu, membentuklah suatu diagram apa? Diagram apa? Singkat enggak? Sektor, ada diagram 2 sektor, ada diagram 3 sektor, ada diagram 4 sektor. Ya. Diagram 4 nanti kita akan bahas diagram daripada 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor yang ada keterkaitannya antara pelaku ekonomi, konsumen, produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Di sini ada yang mau bertanya, ada yang nggak jelas untuk pemahaman pelaku kegiatan ekonomi. Sudah jelas? Sudah, Bu. Kita lanjut. Nah, sebelum kita mengembangkan dari pelaku dan kegiatan ekonomi, itu ada peran daripada pasar ya. Kita akan menjual barang itu kan harus kita tahu pasar itu apa, ya kan? Apa itu pasar, ya kan? Nah, di sini pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Itu dia ya. Kita pernah belanja di swalayan ataupun di pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional dan pasar swalayan itu akan ada perbedaan harga tempat, ya kan? Ada perbedaan harga dan tempat. Ada lagi trennya. Kayak kita pernah belajar tentang kebutuhan. Ada primer, sekunder, tersier, ya kan? Jadi kalau kita mau belanja itu lihat tempat dan lihat ekonominya. Nah, di sini ada pasar. Pemahaman pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Pasar dapat berbentuk fisik maupun online. Sekarang ini online kan banyak kan? Shopee, apalagi? Tokopedia itu online ya, lagi? Lazada itu banyak ya. Nah, kalau dia fisik seperti kita lihat tadi ya, di swalayan, di pasar tradisional ya kan. Ada kekurangan antara pasar tradisional dengan pasar pasar tradisional dan pasar plaza ya. Plaza ya. Di situ ya. Nah, di sini ada beberapa fungsi pasar. Antara lagi fungsi pasar pertama adalah menyediakan barang, jasa dan bagi konsumen. Ya. Fungsi pasar yang pertama menyediakan barang dan jasa bagi konsumen. Itu sudah pasti ya kan? Seperti kebutuhan kita sehari-hari yang paling apa itu adalah beras. Bahan makanan pokok ya kan? Beras ya. Yang kedua, membantu produsen dalam distribusi. Maksudnya apa nih? Membantu produsen dalam distribusi. Nah, tadi Pak Tani tadi ya kan menanam ubi ya kan? Menanam ubi, dia memproduksi ubi ya kan? Tapi dia pertamanya dia jual untuk pribadi sendiri ya kan? Tidak disalurkan ke distribusi atau tempat-tempat agen atau eceran-eceran yang lain. Jadi dia tidak berkembang. Nah, di sini ada produsen untuk dibantu oleh distribusi, penyalur ke tempat grosir-grosir yang untuk meningkatkan produk daripada petani tadi, ya. Paham? Nah, yang ketiga, fungsi pasar menentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar. Pasti ya kan? Menentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar. Ada transaksi
argumentasi ya kan, untuk mencapai apa tujuannya, kesepakatan untuk membeli sesuatu sesuai dengan nilai barangnya. Itu dia yang menentukan harga melalui mekanisme tawar menawar. Kalian pernah alami umpamanya disuruh ibu beli apa? Beli cabai. Nah, beli cabai kita tengok di satu tempat A seperempatnya 5.000, di sana 6.000, di sana 7.000. Nah, jadi mana yang kalian pilih? 5.000. Yang 5.000 kualitasnya kurang bagus. Nah, di yang 6.000 setengahnya yang bagus, yang 7.000 lebih bagus. Mana yang kalian pilih? 7.000. Nah, jadi tawar menawar harga itu dilihat dari nilai atau kualitas barang. Itulah kita sebagai penikmat kebutuhan tadi. Jadi kita tidak merasa rugi untuk memilih barang yang kita inginkan. Nah, di sini ada jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barang. Itu tadi ya, jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barang. Yang pertama, pasar barang konsumsi ya. Pasar barang konsumsi yaitu menjual kebutuhan sehari-hari, misalnya pasar buah yang tadi, pasar sayur, jualan yang kering-kering, apa itu ya kan? Itu ya. Siapa di sini orang tuanya ini berjualan, ya? Itu merupakan pasar barang konsumsi yang akan dinikmati oleh individu ya, bisa pun juga ya. Nah, langsung selanjutnya adalah pasar faktor produksi. Menjual bahan baku atau tenaga kerja, misalnya pasar tenaga kerja. Jadi tadi ya, menjual bahan baku. Petani tadi ya, nanam ubi ya kan, bahan baku untuk membuat apa ya kan, bisa dikembangkan untuk peningkatan produksi bahan baku yang ditanam oleh petani. Nah, ini dia ya, merupakan pasar faktor produksi. Di sini ada yang mau ada yang mau bertanya? Pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Ada yang bertanya di sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Pasar tenaga kerja itu gimana? Nah, pasar faktor produksi itu termasuklah pasar tenaga kerja. Ini bukan kita jual TKW apa, bukan. Kita umpamanya ibu mau di kedai itu umpamanya nggak ada yang bisa membantu ya kan. Nah, dia mau gaji karyawan per bulan. Itu dia. Ini ya, jual barang dan tenaga kerja itu dia ya. Ada lagi umpamanya penyaluran tenaga kerja di luar negeri ya kan, itu ya kan. Ada organisasi yang bisa menyalurkan sesuai dengan skill ketenaga kerjaan, tidak ilegal ya. Itu akan diatur oleh pemerintah. Itu dia ya, faktor pasar faktor produksi, bukan berbentuk bahan baku aja, tapi berbentuk tenaga kerja ya, sesuai dengan skill yang dimilikinya. Seperti pramugari ya kan, pramugari ada yang di apa sebagai pramugari ini Madinah ya kan, sesuai dengan skill dia bisa berkomunikasi bahasa Arab, bahasa Inggris, jadi bisa mengembangkan suatu kinerja dia karena dia memiliki skill ya, itu dia ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pasar berdasarkan waktu ya. Jenis-jenis pasar berdasarkan waktu. Yang pertama, pasar harian, pasar yang membuka setiap hari. Kalau di rumah kita itu kan setiap hari ya, ada yang jual yang di gede-gede warung-warung, itu pasar harian. Nah, kalau di pajak itu pun bisa dikatakan pasar harian ya, juga ya. Ada juga pasar mingguan, bukanya seminggu sekali, itu pasar mingguan.
Di sini contohnya kan ada pasar Selasaan, ya kan? Dibuka setiap Selasa. Ada pasar Kamisan, dibuka setiap hari Kamis, ya. Di sini juga ada pasar Mingguan, dibuka setiap minggu. Yang ketiga, jenis-jenis pasar berdasarkan waktu adalah pasar bulanan, ya. Hanya ada dalam periode tertentu, ya. Ada pasar bulanan hanya ada dalam periode tertentu. Contohnya di mana, Bu? Ada buat bazar, itu kan sesuai dengan periode tertentu, ya. Ada kayak kita yang pernah di sini jual apa namanya di Keputrian, Porseni, ya kan? Ada itu kan pasar bulanan yang ada dalam periode tertentu aja. Kadang ada, kadang tidak. Itu dia, ya. Nah, pasar yang dibuka setiap hari itu swalayan tuh kadang setiap hari, ya. Sering kalian ke sana, ya kan? Sekalian apa? Refreshing, tengok perbandingan harga, ya kan? Itu dia, ya. Itu merupakan jenis-jenis pasar berdasarkan waktu. Pasar harian, pasar mingguan, dan pasar bulanan. Nah, dari pasar itu ada yang mempengaruhi harga dan faktor yang mempengaruhinya, ya. Dari nilai suatu barang di pasar itu ada yang menentukan harga dan faktor yang mempengaruhinya. Apa yang mempengaruhi faktor harga dari barang yang dijual? Nah, itu dia, ya. Jadi harga ini berperan penting. Harga adalah pemahaman harga adalah nilai tukar suatu barang atau jasa dalam bentuk uang. Harga dipengaruhi oleh di sini tadi, ya. Pertama, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ya, harga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi, harga naik. Kenapa permintaan tinggi, harga naik? Kenapa? Kecukupan barang itu tidak memadai, ya, tidak terpenuhi. Jadi dia akan meningkatkan harga yang naik. Itu dia, ya. Yang kedua, jika penawaran tinggi, harga turun. Kenapa begitu? Harga tinggi, penawaran tinggi, harga turun. Kenapa? Penawaran tinggi, harga turun. Kenapa? Ya, siapa bisa jawab? Jika penawaran tinggi, harga turun. Apa? Bisa kita jawab? Nah, kita beli suatu barang gitu kan, penawarannya sangat tinggi tapi harganya turun gitu. Beli apa kita? Nah, kalau tadi kan jika permintaan tinggi, harga naik karena tidak barangnya itu langka, ya kan? Maka harganya naik. Kalau jika penawaran tinggi, maka harga turun. Berarti barangnya kualitasnya bisa berkurang, apalagi maka harganya turun. Nah, yang selanjutnya adalah biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, semakin mahal harga barang. Semakin tinggi biaya produksi, semakin mahal harga barang. Kenapa? Tidak seimbang, ya, biaya produksi dengan harga penjualan. Nah, itu dia faktor dari biaya produksi. Makanya kalau umpamanya kita mau jualan, kita lihat dulu harganya berapa, bahan baku yang digunakan berapa, ya kan? Nanti kita bisa mengkalkulasi banyaknya bahan digunakan daripada pendapatan yang dijual. Nah, lanjut ya, harga dan faktor yang mempengaruhinya adalah musim atau kondisi tertentu. Musim atau kondisi tertentu itu maksudnya apa? Kok musim baik jual?
contoh harga cabai naik saat gagal panen. Nah, itu kan dilihat dari siklus daripada cuaca ya. Petani itu kan menanam itu kan lihat cuaca ya kan. Nah, seperti musim ya. Kalau musim hujan ya kan, kualitas akan menurun ya kan. Seperti kita nanam padi ini ya kan. Padi kita ini kita tanam, sudah mau panen di bulan September. Tapi di pertengahan September sebelum panen atau sesudah panen itu ada badai ya kan. Hujan apa mengakibatkan padi itu tumbang, terendam. Nah, itulah karena keadaan musim dan kondisi yang tertentu ya kan. Itulah yang membuat harga nilai suatu barang itu jadi turun. Nah, itu dia ya. Kita lanjutkan. Nah, kaitan pelaku ekonomi dan pasar itu ada 4 ya. Keterkaitan pelaku ekonomi dan pasar itu ada 4 ya. Produsen, konsumen, pemerintah, masyarakat, luar negeri. Kenapa? Karena produsen menghasilkan barang dan menjualnya di pasar. Itu dia pelaku dari ekonomi dan kaitan pelaku ekonomi dan pasar ya. Produsen menghasilkan barang dan menjualnya di pasar. Konsumen membeli barang dan jalan pasar untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan pemerintah mengatur pasar dan ekonomi melalui kebijakannya. Dan keempat, masyarakat luar negeri berkontribusi melalui ekspor dan impor. Nah, ini kunci daripada kita akan memahami diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Itu dia ya. Inilah kaitan pelaku ekonomi dan pasar di pasar ya. Ada produsen, konsumen, pemerintah, masyarakat luar negeri ya. Dan di sini ada yang nggak paham, ada yang nggak paham, ada. Nah, di sini ada interaksi antara pelaku ekonomi atau circular flow diagram ya. Ini tadi ya diagram berapa sektor tadi? 3 sektor, ada 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Itu antara interaksi antara pelaku ekonomi ya, atau circular flow diagram ya. Perhatikan ya. Nah, ini perekonomian 2 sektor itu tadi ya. Siapa saja pelaku ekonomi 2 sektor itu? Perekonomian 2 sektor itu siapa pelakunya tadi? Konsumen. Ini dia ya. Pelaku daripada perekonomian 2 sektor adalah rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen. Nah, ini adalah arus daripada jalannya rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Contoh, rumah tangga produsen, umpamanya dia memproduksi apa? Mau produksi baju, ya kan? Berarti di rumah tangga konsumen itu menyalurkan bahan baku ke produsen. Nah, produsen akan mengolah, ya kan? Seperti kita buat umpamanya baju apa gitu kan, untuk mengembangkannya, masuklah ke pasar input, pasar faktor produksi yang disalurkan ke rumah tangga konsumen, ya kan? Paham? Nah, itu akan terjadi arus balik antara rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen untuk menyalurkan barang dan jasa. Tadi adalah bahan bakunya adalah
bahan bakal ya, baju ya, ataupun mebel atau kayu ya, yang disalurkan oleh rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Nah, di situ ada faktor produksi, ada juga upah yang didapat dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Apa itu? Barang dan jasa. Uang dari pembelian yang dibeli oleh produsen dari konsumen itu akan digunakan untuk biaya produksi mereka masing-masing ya. Nah, kalau nanti si konsumen ini hanya penikmat ya dari hasil yang dia dapat dari produsen. Di sini sudah bisa dipahami perekonomian dua sektor. Bisa? Nah, selanjutnya kita masuk perekonomian tiga sektor. Nah, dari dasar tadi kita sudah memahami arus perputaran daripada perekonomian rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Di sini ada keterlibatan pemerintah, ya, keterlibatan pemerintah. Jadi yang dua sektor tadi itu hanya berinteraksi antara konsumen dan produsen saja, tidak ada yang mengatur ya untuk perputaran daripada barang tersebut ya, tidak ada yang mengatur perjalanan perekonomian mereka. Nah, di sini di perekonomian tiga sektor itu sudah ada pemerintah di sini. Jadi seandainya rumah tangga produsen akan menyalurkan barangnya ke rumah tangga konsumen, dia akan melalui rumah tangga pemerintah dengan ketentuan yang dinamakan itu adalah pajak ya. Nah, sekarang kita kan apapun dipungut pajak ya kan, pajak mobil, pajak kendaraan, pajak tanah, pajak rumah, apalagi pajak apa lagi? Pajak pribadi pun ada, ya kan? Iya kan? Nah, di situ produksi dan upah semua akan diatur oleh pemerintah, ya, dari subsidi, pokoknya ada subsidinya, ada pajaknya, dari nilai barang dan jasa semuanya akan diatur oleh pemerintah. Nah, di sini kita lanjutkan dengan perekonomian tiga sektor. Nah, di sini perekonomian 4 sektor ya, tadi 2 sektor, 3 sektor, ini 4 sektor. Di sini ada peran pelaku ekonomi yang kedua, yaitu rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Itu dia ya, masyarakat luar negeri. Di sini ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga pemerintah, ada rumah tangga luar masyarakat luar negeri. Di sini nanti akan berkembang dengan ketentuan, ada peraturan dari regulator pemerintah untuk mengamati jalurnya daripada arus balik perekonomian barang dan jasa antara masyarakat luar negeri dan rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen itu akan diatur oleh pemerintah ya. Itu dia ya. Di sini sudah bisa, nanti kita akan jelaskan lagi pemahaman daripada diagram perekonomian 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Nah, ini ada video penjelasan daripada faktor 2 sektor dan 3 sektor dan 4 sektor dari diagram perekonomian 2 sektor dan 3 sektor.
Ekonomi. Dan kelebihan daripada diagram yang 4 sektor itu apa? Kelebihannya ada peningkatan atau pengembangan ya, pengembangan dari ekspor dan impor. Ya. Kalau di dalam 3 sektor, peran aktif dalam perekonomian itu diawasi atau dipantau oleh pemerintah. Itu dia ya, pengembangannya ada di faktor diagram 4 sektor. 4 sektor yang pelaku ekonomi. Ya, speaking kita ya. Ya, berdiri. Agak dingin nih kan. One, two, three, four. Yuk. Ya, Kak. Ini. Biar nggak capek, ayo semangat. Ya, lebih cepat lagi nih, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ayo, cepat. Nah, duduk kembali. Gimana? Semangat? Semangat? Iya, itu hanya ini aja. Sekilas briefing ya, briefing. Nah, tadi udah briefing kita akan lanjut ke kuis. Siap-siap kan kuis. Siap-siap dengan kuis. Pertama, waktu kita kuis. Siapa yang bisa menjawab ini di tangan ya. Ada 5 soal kuis yang harus kita jawab ya. Yang pertama, perhatikan ya. Nah, pertanyaan pertama, siapakah yang termasuk pelaku ekonomi yang kita pelajari tadi? Siapa yang termasuk pelaku ekonomi? Antara D. D. Konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ya. Ada lagi pertanyaan jawaban yang lain? Ada, Bu. Nah, udah benar itu.
coba ya, benar apa tidak jawaban dari Mas Suki? Asifa. Iya, betul ya. Konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. 11 pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi dalam pembelajaran kita. Selanjutnya soal kedua. Apa fungsi utama pasar dalam kegiatan ekonomi? Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi. Kak, Mas Suki. Hani Bu. Hani, jawab ini. C Bu, menghasilkan barang dan jasa. Ada jawaban yang lain? Tidak Bu. Enggak. Ini siapa? Puja mana Puja? Jawabannya mana? C Bu. C. Menghasilkan barang dan Jasa. Betul nggak jawabannya? Betul. Coba ya. Tuh. Fasilitaskan transaksi jual beli. Fungsi utama pasar dalam kegiatan ekonomi. Ya, kalau dia umpamanya untuk menghasilkan barang dan jasa itu adalah ini kan fungsi pasar utama kegiatan ekonomi adalah memfasilitaskan transaksi jual beli tawar menawar dalam keinginan yang diinginkan, dibutuhkan oleh konsumen. Itu dia ya. Lanjut soal ketiga. Pertanyaan ketiga, contoh rumah tangga produsen adalah, siapa yang jawab? Siapa yang bisa jawab? Ricci, mana Ricci? Ricci mana Ricci? Jawaban nanti. Contoh rumah tangga produsen adalah, contoh rumah tangga produsen. Ibu kunci C. Puja, ada jawabannya? C. Ada jawaban yang lain? Kenapa petani yang menjual hasil panennya? Coba kasih alasan, Ricci. Contoh rumah tangga produsen adalah kenapa? Ayo. Karena menghasilkan barang. Kita coba jawabannya, benar apa tidak? Ya. Ya, benar. Petani yang menjual hasil panennya itu adalah rumah tangga produsen, ya kan? Petani menjual bahan baku untuk dikembangkan, untuk diolah menjadi barang yang memiliki nilai jual, ya, dikembangkan menjadi produksi. Soal selanjutnya, soal yang keempat. 3 ke 4. Apa yang terjadi jika permintaan suatu barang meningkat tajam? Itu tadi ya. Apa yang terjadi jika permintaan suatu barang meningkat tajam? Permintaan barang meningkat tajam, apa terjadi? Puja, apa Puja? Harga barang cenderung naik. Harga barang cenderung naik. Ada jawaban yang lain? Kaifa, mana Kaifa? Apa Kaifa? Jawabannya ada nggak jawaban yang lain? Apa yang terjadi jika permintaan suatu barang meningkat tajam? C. Harga barang cenderung naik, sama dengan Puja. Ada pertanyaan lain? Ada jawaban yang lain kok pertanyaan? Ada jawaban yang lain? Kakak? Udah pas? Kenapa alasannya Puja? Kenapa permintaan suatu barang meningkat tajam? Apa yang akan terjadi? Kamu jawab harga barang cenderung naik. Karena ada kelangkaan. Jika permintaan suatu barang meningkat tajam, ada kelangkaan. Siapa yang bisa jawab lagi? Alasannya, siapa tadi? Mana si?
Arsifa mana Arsifa? Ah, Karena barangnya langka, Bu. karena barang langka. Lagi sama Muja yang tadi jawabannya. Ada lagi? Nah, kita buka jawabannya. Betul apa tidak? Jawaban dari Muja, harga barang cenderung naik. Iya, betul ya. Jika terjadi permintaan suatu barang meningkat tajam, maka harga cenderung naik. Itu dia ya. Lanjut. Pertanyaan Lima. Pertanyaan kelima, permintaan berperan sebagai produsen ketika apa yang bisa jawab? Permintaan berperan sebagai produsen ketika A. Mendirikan perusahaan milik negara. Ada lagi jawaban? Membayar gaji pegawai. Membayar gaji pegawai. Ada lagi jawaban yang lain? Pemerintah berperan sebagai produsen ketika pemerintah, kan di sini kan ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ya. Pemerintah berperan untuk mengatur ya kebijakan daripada arus barang antara konsumen dengan produsen. Nah, di sini pemerintah berperan sebagai produsen ketika A. Jawabannya benar atau tidak ya? Kita coba ya. Bismillah. Tadi ya, mendirikan perusahaan milik negara harus ada peran pemerintah. Kalau tidak ada izin dari pemerintah, itu merupakan suatu ilegal ya, untuk mendirikan suatu usaha. Di sini sudah paham untuk pemahaman peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Ya, untuk selanjutnya kita akan mari berlatih kerja kelompok ya. Di sini ada artikel untuk menjawab daripada kasus dari artikel yang ada di yang ibu bagikan ini, dan kalian akan menjawab sesuai dengan kelompok. Jadi di sini ada 12 anak, jadi kita bagi jadi 4 kelompok ya. Boleh kita bagi kelompoknya ya, siapa-siapa saja. Nah, ini nanti kasih lembaran jawaban dari 4 kelompok tersebut ya. Nah, ini dia artikelnya ya. Nanti ibu bagikan. Nah ya, seperti yang ibu. Siapa kelompok 1? Tidak ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Apa? Nah, ini ada maksudnya. Menggunakan nanti. Jadi kembangkan alasan daripada kasus yang ada di lembar pertanyaan ini ya. Di sini ada hingga kini belum banyak produksi pelabuhan seluruh yang berencana berinvestasi dalam bidang riset dan pengembangan di Indonesia. Ya. Sebaliknya produsen masih fokus pada investasi manufaktur ya. Padahal investasi di bidang riset dan pengembangan dianggap memiliki nilai tambah lebih besar secara jangka panjang. Eunat Anggrani, Gunawan, Marketing Direktur Indonesia Designis,
di sela-sela mengumumkan kerjasama strategi Huawei Indonesia dengan Eropa, ya, Selasa 29 Maret di Jakarta, menyampaikan pihaknya belum berencana menanamkan modal di bidang usaha riset dan investasi di Indonesia. Untuk manufaktur, Huawei melalui PT Huawei Tech Investment bermitra dengan PT Panggung Elektrik Citra Buana untuk merakit ponsel pintar di Indonesia. Ya, sambil dijawab ya. Direktur Pemasaran Advan Indonesia Chandra Lianto menyebutkan cara peluncuran 50 seri gamai dalam bentuk ponsel pintar dan sabak elektronik pada 2016. Saat ini mereka tengah mengupayakan perakitan yang dilakukan di pabrik di kawasan industri Semarang, Jawa Tengah bisa dioptimalkan. Saat ini kapasitas pabrik 500.000 unit per bulan dan ditingkatkan menjadi 650.000 unit per bulan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan Apple Incorporation siap berinvestasi pada riset dan pengembangan Indonesia. Dia mengaku sudah beberapa kali bertemu pihak produsen ponsel asal Amerika Serikat. Namun, Rudiantara menegaskan bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin. Nah, di sini kan ada kerjasama ya kan? Ya kan? Masih akan mempelajari pengajuan investasi Apple secara rinci. Ditargetkan perusahaan itu sudah mengantongi izin prinsip badan koordinasi penanaman modal sebelum April 2006. Di sini ada peran pemerintah, peran pelaku daripada masyarakat luar negeri, ya. Nah, apakah jawaban kalian sesuai dengan kasus? Pelan-pelan saja. Bisa 2, 3 jawaban itu lebih bagus. Dia buat ini jawaban ini kan seandainya kita punya usaha dari apa tadi presentasikan jawaban dari yang ada di situ, kembangkan lagi gitu. Ya. Sebenarnya kalau umpamanya itu punya apa mengembangkan usaha di bidang elektronik, ya kan? Tapi kan kita perlu kerjasama investor, ya kan? Nah, untuk menyalurnya itu kan ada peran juga pemerintah, ya kan? Nah, kenapa? Dari kasus itu tadi. Ya, kenapa ya? Oh, sakit perut. Udah. Tulislah. Dari kasus ini kan ada pendapat dari modal satu ekonomi tadi. Nah, di sini dia ada ujinya, ada yang mau berinvestasi dalam pengembangan usaha itu, ada izinnya.
baca, ini ada pertanyaan mana? Pertanyaan pertama untuk kelompok 1 ya. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1. Tengok ya. Ini untuk kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah dibaca? Coba ya, pertanyaan yang pertama. Setelah dibaca artikel tadi, ini pertanyaan kelompok 1. Mana kelompok 1? Nah, buat namanya ya. Catat pertanyaan yang pertama. Apakah tindakan perusahaan ponsel untuk mendirikan pabrik di Indonesia termasuk salah satu contoh perilaku produsen? Coba jelaskan. Ya, itu kelompok 1. Itu soal kelompok 1. Nah, kelompok 2 siapa? Buat namanya ya. Pertanyaan kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2. Tengok. Apakah rencana ini berkaitan dengan perilaku konsumen mereka di Indonesia? Coba jelaskan. Jadi tadi ada Gunawan ya, sama inspektur lainnya ya. Apakah rencana ini berkaitan dengan perilaku konsumen mereka di Indonesia? Coba jelaskan. Itu kelompok 2. Lanjut pertanyaan kelompok 3. Mana kelompok 3? Buat namanya juga enak ya. Siapa tadi namanya? Nah, kelompok 3 pertanyaannya, adakah pengaruh pemerintah dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kasus di atas? Kalau ada, iya jelaskan ya, sesuai pembelajaran kita ya. Adakah pengaruh pemerintah dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kasus di atas? Terakhir kelompok 4. Puja ya, Puja. Kelompok 4. Pertanyaannya, apakah rumah tangga keluarga dalam kasus ini cenderung menjadi konsumen atau produsen? Ya. Apakah rumah tangga keluarga dalam kasus ini cenderung menjadi konsumen atau produsen? Ada yang nggak jelas soalnya? Kelompok 1 udah jelas? Kelompok 2? 3? 4. Ayo kerjakan. Baca betul-betul kasusnya. Baca betul-betul kasusnya ya. Kelompok 3 yang tadi. Nah, jadi ini kami kembangkan kasusnya yang tadi. Apa soalnya tadi? Nomor 3. Apa tadi soalnya? Sebagai pelaku ekonomi dalam kasus, adakah pengaruh pemerintah dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kasus di atas? Kasus tadi ya, di atas. Nah, soal yang keempat, kelompok 4 udah jelas ya. Apakah rumah tangga keluarga dalam kasus ini cenderung menjadi konsumen atau produsen? Kalian sudah? Buat namanya? Sudah? Kakak udah? Buat namanya? Ya. Soalnya nomor 1 tadi. Kelompok 3 belum selesai. Ya, kita tunggu soal nomor 3 tadi. Ulangi. Nih, soal nomor 3. Adakah pengaruh pemerintah dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kasus di atas? Apa adakah? Ada. Hah? Ada. Buat alasannya. Kenapa? Adakah pengaruh pemerintah
dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kasus di atas. Kita tunggu kelompok 3. Nanti biar disimak jawabannya. Kelompok 4 dah selesai. Kelompok 1 udah. Kelompok 3 udah. Yang kedua belum. Kerjasama dengan kelompoknya. Nampak tidak belum selesai tuh. Oke, sudah selesai semuanya, Nana? Selesai. Untuk pertanyaan nomor 1, kelompok mana yang bisa mempresentasikan jawaban daripada pertanyaan nomor 1? Kami, Bu. Kelompok 1. Kami persilakan untuk mempresentasikan jawaban dari soal nomor 1. Perkenalkan namanya ya, baru menjawab. Baik, kami dari kelompok 1, saya Syifa Linda dan saya Syifa Dani dan saya Marsha Diana. Tentunya kami sini mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertanyaannya, apakah tindakan perusahaan-perusahaan ponsel untuk mendirikan pabrik di Indonesia termasuk salah satu contoh perilaku produsen? Coba jelaskan. Dan jawaban kami adalah iya, itu termasuk perilaku produsen. Karena perusahaan mendirikan pabrik untuk memproduksi barang, yaitu ponsel tadi, yang intinya akan dipasarkan kepada konsumen, dan produsen memang berperan menghasilkan barang atau jasa agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ya, itulah fungsi daripada produsen yang memang berperan menghasilkan barang dan jasa agar
soal nomor 2. Ada yang sudah selesai pertanyaan nomor 2? Kami persilakan untuk melaksanakan atau mempresentasikan jawaban nomor 2. Pertanyaan nomor 2 ya. Apa pertanyaan nomor 2? Studio ya. Bacakan ya. Perkenalkan dulu nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan saya sendiri Dara Miza dan saya Kaifah Syita. Dan saya Zahra. Saya akan mewakilkan jawaban dari kelompok saya atas pertanyaan apakah rencana ini berkaitan dengan perilaku konsumen mereka di Indonesia? Coba jelaskan. Dan kami mendapatkan jawabannya adalah ya, berkaitan. Karena konsumen Indonesia memiliki permintaan tinggi terhadap ponsel. Maka dari itu, produsen berusaha mendekatkan proses produksi di Indonesia agar lebih murah, cepat, dan mudah dijenjang konsumen. Jadi, perilaku konsumen sangat mempengaruhi strategi produsen untuk mencapai suatu target para produsen. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Indonesia lebih murah dan cepat, mudah dijangkau konsumen ya. Jika perilaku konsumen mempengaruhi strategi produsen. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Lanjut pertanyaan ke-3. Siapa yang sudah selesai pertanyaan nomor 3? Ya, ke depan untuk mempresentasikan pertanyaan nomor 3. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizky, saya Sofia dan saya lagi Rani. Kami berdiri di sini untuk prestasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah, adakah pengaruh pemerintah dan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kasus di atas? Coba jelaskan. Jawabannya ada, karena pemerintah berperan sebagai pengatur dan pemberi izin investasi melalui BKPM, Menteri Perindustrian dan sebagainya. Pemerintah juga dapat pajak, regulasi dan mendorong investasi riset. Ya, sudah itu aja. Peran pemerintah juga mengatur pajak, liburan dan mendorong investasi di riset. Terima kasih. Boleh duduk kembali. Kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 4. Ayo, silakan. Untuk mempresentasikan pertanyaan nomor 4. Ini naik. Perkenalkan namanya. Ayo. Itu baca. Apakah rumah tangga keluarga? Uja baca. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya di sini Puja Candika. Saya di sini Devizatullah Kauza. Dan saya di sini Diana Setian. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Dengan dengan pertanyaan, Apakah rumah tangga keluarga dalam kasus ini cenderung menjadi konsumen atau produsen? Ya. Dan kami menjawab cenderung menjadi konsumen atau rumah tangga, membeli dan menggunakan ponsel hasil produksi perusahaan. Walaupun ada sebagian masyarakat yang bekerja di pabrik ponsel menjadi tenaga kerja, faktor produksi, namun peran utamanya dalam kasus ini adalah sebagai konsumen. Silakan duduk. Ya, masing-masing punya presentasi ya. Ini hanya kerjasama antara pelaku ekonomi ya dan kegiatan ekonomi dalam suatu barang ekspor dan impor ya. Selanjutnya kita akan
Ayo tebak. Tebak ya. Perhatikan. Fokus ya. Tebak ya. Ya, tebak gambar ya. Perhatikan. Tulis ya, fokus dan tidak boleh tidak fokus ya. Nah, tebak. Penguin dapat berikut. Angsa. Sampai bisa jawab. Penguin. Enggak penguin di ini. Bebek. Angsa. Bebek. Angsa. Bebek. Burung. Domba. Nah, jawab ya. Burung. Jawab. Jawab. Menjebak ini masih. Maka jawab. Lanjut. Tebak selanjutnya. Gajah. Maka jawab gajah. Singa. Orang masih unta. Orang, Bu. Hah? Orang. Dia itu kopi di luar. Kita tebak ya. Betul apa enggak jawaban kita? Satu, dua, tiga. Singa. Oh, ada Fokus. Gajah kena potong. Fokus. Iya, nak. Fokus ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, tebak. Tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan. Hah? Tarik kesimpulan. Sim. Ul. Tarik Kesimpulan. Jangan. Tarik bu ke simpul. Simpulan. Tarik Nah, kesimpulan. jawabannya benar apa tidak? Kita Tarik coba. kesimpulan. Tarik kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan daripada perhatikan kesimpulan kita pada hari ini adalah kita langsung ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, konsumsi yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Pasar menjadi transaksi dengan harga dipengaruhi oleh permintaan, penawaran, dan biaya produksi. Semua unsur ekonomi saling terhubung dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Di sini sudah jelas kita memahami peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi. Nah, saatnya kita terima kasih telah mengikuti pembelajaran ekonomi dengan Ibu hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu di hari ini ya, dengan doa setelah selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim.